Shalom sahabat dan saudaraku semua. Pada hari ini kita akan jalan-jalan secara virtual ke sebuah negara di Afrika, yaitu Ethiopia. Kenapa Ethiopia? Karena negara ini punya sejarah yang panjang dengan kekristenan. Ethiopia sebagai sebuah negara di Afrika yang terletak di ujung tanduk, punya pengaruh dekat dengan daerah Timur Tengah dan Palestina dan sekitarnya, tempat di mana kekristenan lahir dan berkembang pada saat itu. Pada tahun 2018 saya sempat Addis Ababa, mampir untuk transit ke negara Afrika Selatan. Terlihat bagus di luar, namun di dalamnya sangat buruk karena memang negara Ethiopia adalah negara cukup miskin di benua Afrika. Nah, mengapa saya angkat Ethiopia? Karena di Ethiopia gereja yang sangat unik, yaitu gereja Santo Georgius, yang dibuat namun bukan dibangun, namun dipahat dari bebatuan. Sehingga gereja ini terletak di bawah tanah karena bebatuan yang mengelilingnya dipahat sehingga berbentuk sebuah gereja yang kita lihat di layar. Memang Ethiopia adalah sebuah pusat dari kekristenan ortodoks. Cukup banyak, bahkan sangat banyak orang-orang Ethiopia yang menganut agama Kristen ortodoks. Konon pada zaman dahulu menjadi seorang raja yang kemudian memproklamirkan agama Kristen sebagai agama resmi negara, dan bahkan Ethiopia menjadi sebuah negara tua yang secara resmi menjadikan Kristen sebagai agama resminya. Tentu sekarang sudah tidak lagi, gitu ya. Hingga saat ini gereja ini masih dipakai, masih ada begitu banyak orang yang datang dan pergi ke gereja ini untuk berziarah secara rohani. Itu mereka datang. Nah, kita lihat bagaimana dia berada di bawah tanah. Sangat unik, bukan, gereja ini? Dan ini gereja yang sangat tua, dibangun pada abad 12. Bagi Raja Lalibela, ia menginginkan agar gereja ini atau tempat ini menjadi semacam Yerusalem yang baru, sebagai tempat perziarahan orang-orang Ethiopia Ortodoks. Mereka tidak perlu ke Yerusalem, namun mereka cukup pergi ke gereja Santo Georgia ini. Saat ini orang-orang Ethiopia Ortodoks masih suka datang ke tempat ini karena mereka menjadikan situs ini sebagai situs yang suci dan sakral, sehingga orang berdoa ke sana, datang ke sana untuk menaikkan doa-doa permohonan, dan bahkan gereja ini sungguh sangat ramai, gitu ya. Mungkin di Natal, Paskah, dan hari-hari besar lainnya, mereka datang ke gereja Santo Georgia ini untuk merasakan kehadiran dan sentuhan dengan Tuhan. Kita tahu betul gereja ortodoks dekat dengan kata ikon, yang berarti sebuah benda, biasanya sebuah gambar yang mampu menghubungkan. Mereka tidak menuhankan, namun menghubungkan manusia dengan Tuhan. Nah, Ethiopia juga menjadi satu negara yang misalnya dalam percakapan dalam Filipus, dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 26, dikatakan demikian. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan. Lalu berangkatlah Filipus, adalah seorang Ethiopia, seorang sida-sida, pembesar dan kepala perbendaraan Sri Kandake, Ratu Negeri Ethiopia. By the way, di Perjanjian Lama disebutkan Ratu Sheba, konon itu juga ada di Ethiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Nah, di sini kita melihat, jadi negara Ethiopia sudah lama orang-orangnya, gitu ya, menganut agama Yahudi. Bahkan beberapa ritual menyebut mereka sebagai the Black Jews, orang-orang Yahudi berkulit hitam, gitu ya, dari Afrika. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Nah, ini satu pertanyaan dari Filipus, gitu. Mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Kenapa ini menarik? Orang Ethiopia, apalagi sida-sida, adalah orang yang memberikan dirinya, mempersembahkan dirinya untuk kehidupan raja dan sebuah tempat ibadah. Pada konteks ini adalah sebuah bait Allah.
Sehingga dengan demikian mereka adalah orang-orang yang sangat dan teramat rajin membaca Alkitab. Bahkan mungkin nggak punya komik gitu, jangan-jangan gitu ya. Dia cuma membaca Alkitab dan membaca Alkitab, dan terutama kitab Perjanjian Lama atau sering disebut dengan Alkitab Ibrani karena berbahasa Ibrani. Mereka duduk, mereka menghabiskan waktu untuk membaca Alkitab yang konon pada zaman dahulu di Ethiopia ditulis ulang di atas kulit kerbau. Karena pada zaman dahulu belum ada mesin cetak, sehingga mereka menulis kembali isi dari setiap kitab. Sehingga mereka adalah pembaca yang sangat cermat, pembaca yang baik, pembaca yang rajin. Lihat Alkitabnya seperti ini. Saya aja nggak ngerti mereka pakai bahasa apa. Ya. Sehingga pertanyaan Filipus kepada sida-sida dari Ethiopia ini, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu, sungguh sangat menarik bagi saya. Dan bagi saya, bahwa iman tidak sekedar mendapatkan sebuah asupan akan apa yang kita dengarkan, apa yang kita baca, namun iman terus boleh dan harus bertumbuh dalam kehidupan kita. Harus ada bukti nyata dari pertumbuhan itu. Apakah dia naik, apakah dia ke samping, apakah dia berbuah, dan sebagainya. Iman perlu terus dan senantiasa bertumbuh dalam kehidupan. Bahkan bukan sekedar bertumbuh, namun juga bekerja. Kita perlu mengajak iman kita menjadi iman yang bekerja, the working faith. Dan pada hari ini kita bersama-sama ingin menjadikan iman kita iman yang bekerja, agar melalui iman itu ada begitu banyak kehidupan lain yang terberkati oleh kehidupan kita. Ada iman yang tidak sekedar duduk diam dalam hati kita, namun juga menjadi iman yang menyapa yang lain. The working faith artinya bahwa iman kita menjadikan tubuh kita sebagai alat Allah untuk berbagi berkat bagi banyak orang. Jangan biarkan iman itu sekedar mengerti, sekedar paham, namun gak ngapa-ngapain. Namun kerjakanlah keselamatan kita dengan menjadikan iman kita sebagai iman yang bekerja. Kini saudaraku semua silakan berdoa secara pribadi. Nanti akan saya tutup dalam sebuah doa bersama-sama. Silahkan. Kini mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada hari ini kami boleh belajar mengenai iman yang bekerja sebagai bentuk pertanggungjawaban kami terhadap apa yang kami baca dan kami pahami. Jadikanlah kami para pekerja iman yang baik, agar melaluinya ya Tuhan, bukan saja iman kami yang bertumbuh, namun juga orang-orang sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Amin.